Halo semuanya, selamat datang di podcast Balada Kehidupan. Halo Balada Friends. Balik lagi nih sama podcaster, bukan podcaster sih, belum bisa disebut podcaster ya. Sama orang ya kan, sama Pak Aji yang bakal ngobrolin hal-hal seru. Kali ini sih bakal seru banget sih karena kali ini kita bakal ngomongin tentang Korea Selatan. Tapi di sini saya bangga sekali dengan Korea Selatan. Kenapa? Karena Korea Selatan tuh bisaan gitu. Maksudnya bisaan itu maksudnya mereka tuh bisa menggait gitu antusias masyarakat atau manusia-manusia di seluruh dunia untuk melihat mereka gitu. Entah itu dari K-pop, boy band atau girl band, entah itu dari fashion, entah itu dari elektronik, Samsung, terus entah itu dari apa namanya? Dari perfilman. Nah, kali ini orang bakal bahas masalah perfilman Korea. Tapi disclaimer, orang bukan pencinta film, terus orang juga bukan apa ya, bukan yang bisa mengkritik film. Tapi di sini orang ngebanggain salah satu film dari Korea Selatan yang memang anjir. Kalau Indonesia kepikiran kayak gini kayaknya bagus nih gitu kan. Anjir, ini produsernya pinter-pinter amat gitu. Tidak lain tidak bukan, kalian pasti udah tahu sih filmnya. Seriesnya series apa gitu. Ya series dari Netflix ya, itu Squid Game yang masih top 10 sampai sekarang di Netflix. Kenapa orang mau bahas itu? Pertama, gila sih ini film, gila. Meskipun orang udah pernah series yang sama kayak Alice in Borderland gitu, tapi ini gila sih Squid Game, gila. Hype-nya tuh masih kerasa sampai sekarang, bahkan untuk anak-anak kecil aja yang gak nonton, mungkin yang taunya dari TikTok atau Instagram atau sosial media lainnya, kerasa vibe Squid Game-nya tuh. Gila sih, emang gila. Kenapa bisa gila? Karena Squid Game tuh pertama yang orang suka dari Squid Game ya. Pertama, alur ceritanya keren sih. Meskipun agak klise dan menurut orang pribadi agak mudah ditebak karena sering nonton yang kayak gitu. Terus yang kedua tuh alur ceritanya keren sih meskipun mudah ditebak. Terus yang kedua tuh pemerannya sangat keren sekali, sangat anjir, ini pemerannya kok menghayati banget gitu, beda gitu sama film-film lain gitu. Ya overall sih artis-artis Korea sih emang pada bagus sih ya aktingnya. Terus yang ketiganya dari skripnya bagus juga, dari angle filmnya gitu kan, tiap adegannya bagus gitu. Dan yang lebih serunya, yang lebih uniknya itu Korea. Aduh, ini sih yang orang paling suka nih Korea tuh, dari Korea Selatan tuh, dari Korsel, dari film Squid Game, yaitu permainan anak. Hah, kenapa permainan anak, permainan tradisional anak Korea Selatan gitu maksudnya. Kenapa itu yang menjadi hal yang orang banggain, hal yang orang bilang itu keren banget sih, produsernya keren banget sih. Kenapa? Karena dari situ kita jadi apa ya namanya? Jadi tahu permainan tradisional Korea gitu. Dan itu pun dipakai sama anak-anak sekarang gitu. Yang lampu merah lampu hijau tuh, yang Boku wa hanya himida ya, yang gitu kalau nggak salah kayak gitu ya. Lupa orang. Dan itu dipakai sama anak kecil sekarang gitu. Dan banyak banget di real, saya lihatnya di reels Instagram sih, di reels Instagram yang anak-anak, para wibu, para remaja gitu yang mainin game kok, permainan tradisional Korea itu gitu. Impactnya tuh sangat gede banget gitu, apalagi di Indonesia gitu. Dan mereka tuh target marketnya tuh bisa gitu. Kok bisa? Itu sih yang orang patut bangga dari Korea Selatan, yang emang dari awal pertama Samsung, kalau nggak salah Samsung yang mulai menjadi media elektronik, dan presidennya itu siapa nggak tahu,
lupa orang juga lihatnya dari Ferry Irwandi, tidak terlalu menyimak, tapi yang satu orang tahu bahwa orang Korea wajib memakai produk Korea Selatan gitu kan. Dan itu sampai sekarang, dan berlaku di film Squid Game Netflix. Yang Netflix maksudnya bukan berlaku dalam artian mereka beli Samsung dan lain-lain, tapi mereka mengaplikasikan permainan tradisional anak-anak yang permainan daerah Korea Selatan yang ada di Korea Selatan diaplikasikan menjadi film yang agak thriller, mungkin ya, thriller, horor, drama gitu, dan dicintai oleh seluruh dunia sampai top 10 coy, top 10 loh, dan bertahan lama. Jarang ada film yang top 10 atau series yang top 10 khususnya Korea yang bertahan lama gitu. Sampai sekarang pun yang peringkat 1 tuh dari Korea juga gitu. Di Indonesia top 10 Indonesia tuh Korea gitu. Kalau nggak salah itu Hometown Cha-Cha-Cha sama ya itu Squid Game, dan Money Heist pun yang orang lihat udah nggak top 10 kalau nggak salah. Padahal kan Money Heist adalah film yang gila sih, ngeri sih ya, ngajak berpikir gitu kan. Tapi ya gimana lagi gitu, kalah sama Squid Game yang ya simple gitu kan, alur cerita yang simple, mau dapetin uang gitu, 43 won, 46 won ya, 46 won kalau nggak salah, 46 won, terus cuma harus bermain gitu, meskipun dibunuh juga sih, agak ngeri sih, tapi ya itu gitu, sampai ada apa ya, sampai saking hype-nya gitu, saking vibes-nya bagus Squid Game, ada filter Instagramnya, ada banyak lah gitu, maksudnya aduh, gua respect banget ke bapak produser Squid Game, berani dia. Coba ya kalau misalnya Squid Game itu diaplikasikan atau didahului oleh Indonesia gitu, maksudnya budaya Korea Selatan tuh sudah menjamur kemana-mana, apalagi di Indonesia gitu. Dari fashionnya udah jelas gitu, dari brand elektronik sudah jelas Samsung ada di Indonesia, dari musiknya sudah jelas BTS, Blackpink, NCT, dan lain-lain banyak lah gitu. Kenapa gitu dari Indonesia tuh nggak bisa gitu, nggak bisa bikin kayak gitu gitu. Bukan maksudnya orang apa ya, tidak ada maksudan untuk menjelek-jelekan seseorang gitu, cuman orang di sini beropini aja gitu, gimana gitu kalau Indonesia bikin film kayak Squid Game gitu. Tapi ya bukan sekarang sih, agak ngejiplak sih ya kalau sekarang gitu, maksudnya bikinlah gitu yang ada budaya Indonesianya gitu kan, yang ada apa ya namanya, yang ada budaya Indonesianya, unsur Indonesianya lebih diperbanyak gitu. Entah itu dari contohnya film lah, entah itu dari film romance ataupun film horor. Meskipun Indonesia memang sudah bagus di film horor ya, patut diapresiasi sekali gitu, apalagi Pengabdi Setan yang di remake oleh Joko Anwar gitu kan. Bapak Joko Anwar emang hebat sih. Terus banyak sih sekarang film-film Indonesia yang horor ya, khususnya horor yang naik, romance pun ada yang naik beberapa gitu. Cuman kan yang orang lihat tuh dari romance, contoh di romance tuh kita tuh lebih mengikuti gaya film barat kalau nggak salah, kalau yang orang lihat gitu dari sebuah film romance gitu. Drakor pun ya mungkin agak sama sih, bahkan sekarang lebih ke drakor kayak film-film tuh. Iya sih kayaknya, gak tahu sih, coba kalau kalian tahu DM orang di podcast Belajar Kehidupan, biar orang kita saling diskusi lah ya. Takutnya kan ini cuma opini-opini doang yang memang agak nggak jelas sih, tapi nggak apa-apa lah. Nah gitu, dicoba gitu diaplikasikan atau dirumuskan oleh para produser di Indonesia gitu, bikin kayak Squid Game gitu yang mengunsur-unsurkan Indonesianya gitu.
Maksudnya di sini jangan Bali aja gitu, tapi seluruh Indonesia. Udah ada tuh di Money Heist gitu kan, Kalimantan, sama si Denver gitu. Terus Indonesia sering disebut gitu. Terus oh iya, terus di Hometown Caca gitu kan ada permen Kopiko. Mungkin permen Kopiko udah jadi sponsor film Hometown Caca sudah berapa kali ada gitu di beberapa scene permen Kopiko gitu. Terus Indonesia juga sering disebut sekarang di drama-drama Korea. Terus ada Dita Karang juga yang udah gabung dengan girl band Secret Number gitu kan. Nah kenapa sih nggak dicoba gitu sekarang dari dunia perfilmannya, maksudnya unsur-unsur budayanya tuh lebih apa ya, dinaikin lagi, meskipun ya udah banyak sih ya di horror gitu, tapi ini lebih ke kayak biar bisa jadi apa ya, trigger mungkin ya, trigger ke orang-orang luar gitu. Nih Indonesia nih bisa pakai kayak misalnya permainannya atau bajunya, stylenya gitu, apapun itu gitu, biar apa ya, biar kita tuh mungkin ya kalau menurut orang tuh menjadi kebanggaan tersendiri untuk orang Indonesia gitu. Untuk orang sendiri sih orang bangga kalau misalnya Indonesia bisa seperti itu gitu, kayak layaknya Squid Game gitu. Kayaknya keren gitu kan, misalnya permainan petak, bukan petak umpet, misalnya gobang gosor apa ya, lupa lagi, yang lempar sendal ke gendeng tuh ya, itulah ya misalnya itu gitu. Nah, dibikin gitu kan, wah keren nih kayaknya gitu kan. Atau misalnya dari seni film musik sih jarang sih Indonesia tuh yang agak keren gitu, kebanyakan dokumenter sih. Nah musik kayak gitu dari musiknya atau apanya gitu, lebih diperhatikan gitu, lebih budaya Indonesianya tuh lebih diperhatikan lagi. Ya tapi maaf aja nih ke kawan-kawan ya sebelumnya, orang emang jarang sih nonton film Indonesia gitu, khususnya bukannya orang tidak mencintai, karena kebanyakan film Indonesia tuh horor dan saya tidak sanggup untuk menonton horor gitu kan. Yang orang nonton sih, yang orang menurut orang bagus sih ya film-film Indonesia, yaitu Ali and the Queen Ratu, kalau nggak Ali and the Queen Ratu gitu, atau Ratu Queen, lupa lah pokoknya, si Ali lah gitu kan. Si Ali Squid Game ya. Ali. Terus film Indonesia tuh yang orang suka tuh apa lagi ya selain Ali, Laskar Pelangi tentunya orang suka, Laskar Pelangi, Gundala orang suka banget. Nah Gundala, ngomong menurut orang Gundala tuh kan emang udah ada dari dulu ya, dari komik gitu, zaman komik, cuman datangnya tuh telat Gundala tuh gitu. Kita udah kebujuk sama MCU gitu, Marvel Cinematic Universitas apalah, MCU lah pokoknya, MCU sama DC gitu udah ada, Tony Stark gitu, Iron Man dan lain-lain, dan Gundala baru datang gitu, dan terbilang hype-nya sih agak bumi langit, BLU apa bumi langit ini agak telat sih, meskipun ya digarapnya emang sudah lama, dan memang sih ya CGI di Indonesia tuh mungkin belum memadai juga mungkin ya, tapi nggak tahu sih orang. Nah kayak gitu. Jadi kadang juga Indonesia tuh telat gitu untuk mengadaptasinya gitu, kebol sama yang lain gitu. Nah balik lagi ke Squid Game dan kepopuleran Squid Game, orang udah ngomong ya, kepopuleran Squid Game tuh masih banyak lagi gitu yang orang masih bangga. Itu ya yang tadi orang bilang gitu, bahwa Squid Game sampai ke anak-anak pun sekarang memainkan ya, sampai pedesaan kan pun memainkan gitu. Orang aja yang orang Cicalengka yang ya terbilang agak timur dari kota Bandung, memang timur sih, bukan agak daerah Kabupaten Bandung lah gitu. Itu tuh anak-anak tuh tahu gitu dengan Squid Game, dengan permainan Squid Game gitu. Gak habis pikir sih gitu, kok bisa gitu, saking hype-nya, saking bagusnya itu film, padahal film itu simpel banget gitu kan ya.
Mungkin itu sih yang orang mau bahas sih dari kepopuleran Squid Game yang mungkin bisa diadaptasi oleh produser-produser produser nggak sih sebutnya ya, nggak tahu lah, sabodo, produser-produser Indonesia gitu yang ya budayanya gitu lebih digali lagi, lebih jangan horor mulu lah gitu, bosen karena orang gak suka horor gitu ya, nonton horor cuman pengabdi setan apalagi ya, sama sebelum iblis menjemput gitu ya, itulah kalau nggak salah. Ya jadi dibikin uh, yang bagus-bagus lah gitu. Orang menantikan film-film Indonesia atau budaya-budaya Indonesia atau apapun itu Indonesia bisa menjadi bisa dilirik lah setidaknya oleh Asia Asia gitu, Asia lah dulu, dan bisa fashionnya atau apapun itu bisa dipakai atau bisa diikuti oleh negara-negara yang ada di Asia ini gitu. Mungkin itu aja yang orang mau bahas. Sekian, jangan lupa untuk selalu bahagia, waduh. Dan jangan lupa follow Instagramnya podcast Beladak Kehidupan. Kalau ada saran atau kritik, silakan DM aja ya. Terima kasih semuanya.